Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kembali lagi bersama saya Alim Kurniani pada mata pelajaran ekonomi. Pada minggu lalu kita telah membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Tujuannya yaitu agar adik-adik semua dapat mengetahui apa itu ketenagakerjaan, apa itu sistem upah, apa saja masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan, dan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk itu, diharapkan agar adik-adik semua dapat menyimak pembelajaran kali ini dengan baik ya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, silakan adik-adik lihat gambar ini. Apakah adik-adik tahu maksud dari gambar tersebut? Nah, seperti yang kita lihat, bahwa di sini banyak sekali angkatan-angkatan kerja yang sedang melamar pekerjaan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu masalah dari ketenagakerjaan. Membahas mengenai ketenagakerjaan pastinya tidak akan pernah luput dari membahas masa depan kalian. Apakah kalian pernah berpikir sebelumnya apa sih yang kalian cari ketika sedang sekolah? Atau apakah kalian pernah berpikir akan menjadi seperti apa nanti setelah sekolah? Atau akan bekerja di manakah nanti setelah sekolah? Nah, jawabannya pun pasti akan sangat beragam. Namun pada intinya, kita harus melakukan investasi bagi masa depan kalian agar menjadi lebih baik. Oke, kita langsung saja kepada materinya. Nah, tahukah kamu apa itu pengertian dari ketenagakerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang membahas mengenai tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, ataupun sesudah masa kerja. Jadi intinya ketenagakerjaan itu membahas segala hal mengenai tenaga kerja, baik itu sebelum atau sesudah bekerja. Nah, adapun hal-hal yang dibahas sebelum bekerja yaitu seperti pemagangan dan pemberian pengumuman lowongan pekerjaan. Nah, hal-hal yang dibahas setelah bekerja yaitu seperti upah, jaminan sosial, dan jaminan keselamatan kerja. Nah, seperti yang tadi telah dibahas, bahwa dalam ketenagakerjaan itu ada yang namanya tenaga kerja. Lalu, apa itu tenaga kerja? Masih dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mau atau mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi setiap kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan dalam kamus ekonomi, tenaga kerja adalah seseorang yang menghasilkan sesuatu atau penduduk yang dianggap sanggup bekerja pada usia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, kemudian dalam kelompok tenaga kerja itu ada dua golongan. Yang pertama yaitu ada angkatan kerja dan yang kedua ada bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk dalam usia bekerja atau penduduk dalam usia produktif, yaitu pada usia 15 tahun hingga 64 tahun, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Nah, adapun yang bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang dianggap tidak sanggup atau tidak mau bekerja meskipun terdapat permintaan pekerjaan. Nah, lalu bukan angkatan kerja itu terdiri dari yang pertama, penduduk yang masih sekolah, yang kedua yaitu ibu rumah tangga, kemudian yang ketiga itu ada orang yang dalam usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, kemudian yang keempat yaitu ada pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela yaitu orang yang keluar dari angkatan kerja karena tidak menerima atau tidak bersedia menerima upah yang ditawarkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi di mana tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja itu akan menyebabkan masalah. Masalahnya di sini yaitu terbatasnya kesempatan kerja. Karena bagi angkatan kerja yang tidak tertampung dalam kesempatan kerja itu akan menjadi orang-orang pengangguran. Nah, tetapi hal tersebut dapat diatasi yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau dengan berwirausaha. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis
tenaga kerja berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam suatu bidang itu didasarkan pada atau dari sekolah atau pendidikan. Contohnya seperti guru dan dokter. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam suatu bidang didasarkan dari pengalamannya. Contohnya yaitu seperti koki dan montir. Kemudian yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Contohnya asisten rumah tangga dan kuli bangunan. Nah, baik, selanjutnya di sini ada masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang pertama yaitu tingkat kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, tingkat kualitas tenaga kerja yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, di mana tingkat pendidikan penduduk dan tingkat kualitas pendidikan penduduk itu dapat mempengaruhi tingkat kualitas tenaga kerjanya. Artinya, semakin tinggi tingkat kualitas pendidikannya, maka akan semakin tinggi pula tingkat kualitas tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja. Seperti yang telah kita bahas bahwa hal tersebut dapat memunculkan masalah, yaitu terbatasnya kesempatan kerja yang akan menyebabkan pengangguran, di mana pengangguran itu merupakan masalah pokok dari ketenagakerjaan, di mana akan menghambat dalam pembangunan ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak tersebarnya secara merata angkatan kerja. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwasannya sebagian besar penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Namun yang menjadi masalah yaitu fokus angkatan kerja itu dalam mencari pekerjaan berada pada kota-kota besar di Pulau Jawa. Padahal di luar Pulau Jawa masih banyak sumber daya alam yang potensi yang masih kekurangan angkatan kerja. Nah, yang terakhir yaitu ada pengangguran. Nah, pengangguran yang tadi telah disebutkan merupakan masalah pokok dari pembangunan ekonomi yang akan menghambat dalam pembangunan ekonomi. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran di Indonesia itu pada Februari tahun 2020 mencapai jumlah sebesar 6,88 juta orang. Nah, hal tersebut bertambah 60.000 orang dari periode yang sama tahun lalu. Nah, jumlah tersebut belum termasuk ketika Indonesia terkena wabah virus corona. Oke, next, di sini ada upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, yang pertama yaitu dengan menyiapkan tenaga kerja ahli. Nah, menyiapkan tenaga kerja ahli yaitu dengan yang pertama mengadakan program wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang kedua, mendirikan sekolah menengah kejuruan yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang memiliki keahlian dalam suatu bidang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengadakan mata kuliah dalam perguruan tinggi, yaitu mata kuliah kewirausahaan, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam berwirausaha atau dalam menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada mengadakan pelatihan tenaga kerja, yaitu dengan membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan kemampuannya guna untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan penduduk. Oke, yang terakhir di sini ada sistem upah. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya orang-orang itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan ya. Nah, penghasilannya itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, biasanya penghasilan itu disebut dengan upah. Adapun pengertian dari upah itu sendiri yaitu hak yang diterima oleh pekerja atau buruh yang biasanya dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diterimanya setelah melakukan suatu pekerjaan atau suatu jasa terhadap si pemberi pekerjaan atau terhadap perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada upah minimum regional atau UMR. Ya, UMR ini biasanya digunakan perusahaan dalam standar minimum pemberian upah kepada karyawan atau buruh. Oke adik-adik, itu
itulah materi mengenai ketenagakerjaan. Nah, kesimpulannya adalah ketenagakerjaan adalah segala hal yang membahas mengenai tenaga kerja, baik itu mengenai hak maupun kewajibannya pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, adapun masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat banyak ya, terutama dalam masalah pengangguran. Nah, untuk itu, bagi kita selaku penerus bangsa, kita harus bersungguh-sungguh dalam menyiapkan masa depan kita, terutama dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan agar kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri. Nah, bagaimana? Sudah paham dengan materi pembelajaran kali ini? Semoga adik-adik semua dapat memahaminya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan adik-adik tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak pembelajarannya dengan baik. Tetap di rumah. Semoga kita semua tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Sebelum kepada